Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa beserta Imam Besar Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin habaibana al-afadil wa ulama'ana al-kiram, yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, anggota DPR RI, Gubernur DKI Jakarta, Dewan Syura Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Habibana Nabil Al-Musawa, Imam Besar Masjid Istiqlal, Habibana Ali Al-Jufri, Habibana Al-Kadhim As-Sagaf, Habibana Salim bin Umar, Habibana Hamid bin Umar, dan para ulama, para habaib, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya bergembira karena pada malam ini saya ikut hadir di dalam pembukaan Tabligh Akbar Majelis Rasulullah setelah ditawakufkan selama 3 tahun. Oleh karena itu, momen malam ini dan tahun ini marilah kita jadikan untuk lebih menjadikan diri kita semua sebagai mukmin, orang mukmin yang benar atau mukmin yang haqqan. Mukmin yang benar itu mukmin yang senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, nida Allah, nida al-haq. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu kalau dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan hukum-hukumnya, tidak ada kalimat lain yang dijawabnya kecuali satu saja, yaitu sami'na wa ata'na. Min ghairi tawaqqufin, tanpa ditunda-tunda. Kalau kegiatan majelis boleh ditunda, tapi panggilan Allah, nida al-haq, tidak boleh ditinggal, ditunda-tunda. Dan seperti itulah sikap umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang meminum khamar, bermain judi, ketika Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan, bahwa khamar
dan judi dan seterusnya juga, wal azlam wal ansab wal azlam, itu adalah kotoran setan. Kata Allah, fajtanibuhu, hendaknya kalian menjauhi itu. Kemudian Allah menyatakan, fahal antum muntahun, apa kamu mau berhenti? Jawabnya tidak ada lain, na'am ya Rabbi, intahaina, intahaina, intahaina. Iya ya Allah, kami berhenti. Padahal waktu itu orang suka minum. Bahkan khamar itu bukan botolan, tapi bergeribah-geribah. Geribah itu kulit onta itu yang besar, biasanya tempat air, juga jadikan tempat minuman keras. Di rumah-rumah, di kedai-kedai bergeribah-bergeribah. Lalu bahasa kitanya itu berderem-derem banyak. Tapi ketika fahal antum muntahun, apa kamu mau berhenti? Jawabnya, intahaina, intahaina ya Rabbi, kami berhenti. Tidak ada nanti dulu, biar habis dulu. Yang ada sehingga diceritakanlah ketika itu dilarang, seluruh selokan-selokan, parit-parit di Madinah penuh dengan khamar, karena semuanya dibuang min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda. Kenapa itu terjadi? Karena Rasulullah memang sudah membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, sudah tazkiyatun nufusihim, tathiru qulubihim, hatinya sudah bersih, bersih. Sehingga begitu datang perintah Allah, maka langsung labbaik Allahumma labbaik. Orang masih mau tidak mau atau masih menunda, itu karena hatinya belum bersih. Karena itu Imam Ibnu Athaillah memerintahkan kepada kita, mengatakan ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin yunaqidu ubudiyataka. Dalam satu riwayat, satu nusah, an wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah kalian dari sifat kemanusiaan kalian, sifat manusia yang menghalangi penghambaan kalian kepada Allah, supaya kalian bisa memenuhi panggilan Allah, nida al-haq, dan supaya dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan itu ada berbentuk ya Bani Adam, wahai anak Adam. Ada yang berbentuk ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada yang berbentuk ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi tidak semua orang menyaut. Karena apa? Karena ada sifat-sifat manusia yang tidak baik. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sifat itu sifatus syayatin wal bahaim, sifat setan yang ada dan binatang buas yang ada diri kita. Apa itu? Takabur, sombong. Misalnya itu riya, ujub, sum'ah, ingin didengar orang. Pokoknya, dan diganti hendaknya itu dengan sifat-sifat mukminin, sifat ubudiyah, sifat ruhaniyin, ikhlas, jujur, patuh, suka berzikir, suka. Kenapa? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, annal abda innama yakunu mujiban min ghairi tawaqqufin inda zawali
awsafil munaqidah lil ubudiyah. Orang bisa menyambut, memenuhi panggilan Allah tanpa menunda-nunda apabila sifat-sifat yang menghalangi itu sudah hilang. Dan kalau itu sudah hilang, li'annahu 'inda zawaliha yadkhulul hadrah, dia masuk kepada hadrah Allah, wa yasiru 'indallah, dia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah ada di sisi Allah, dia mendengar panggilan. Dan panggilannya tidak lagi menggunakan ya Bani Adam, tidak lagi menggunakan ya ayyuhan nas, tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya abdi, wahai hambaku. Panggilannya hambaku. Bukankah semua orang itu hamba Allah dalam arti umum ya? Dalam arti hakiki, dalam arti yang sesungguhnya, hamba Allah, hamba yang memenuhi panggilan Allah. Itulah hamba yang tidak bisa disentuh setan. Yang dikatakan oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku tidak akan ada kemampuan atas mereka. Tidak bisa disentuh oleh setan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang demikian itu. Selain nida Allah, ini penting buat saya sebagai wakil presiden. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus memenuhi nidaul watan, panggilan tanah air. Karena tanah air selalu memanggil kita. Kalau dulu panggilan tanah air adalah untuk berjihad, mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Oleh karena itu para kiai, para santri semua terjun. Karena mereka berprinsip hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi waktu itu jihad melawan penjajah. Sekarang kita juga dipanggil untuk berjihad. Tapi jihadnya jihad ekonomi, jihad iqtisad. Karena apa? Karena kita sekarang sedang menghadapi pemulihan ekonomi akibat COVID yang tidak saja menghancurkan kesehatan, sosial, tapi juga ekonomi, sehingga kita perlu dipulihkan.